Tak kurang rasa hormat dan cinta Al-Fakir Samsul Bahri kepada semua ikhwan akhwat di mana saja berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan manakib online internasional seluruh dunia dengan asbab Bunda Cahya yang baru tadi sore aja saya ditelepon dadakan jam 5. Jam 5, alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini waktu kosong, nggak ada. Sebetulnya ada manakib sekarang tapi ya memang harus dimoy pada malam hari. Alhamdulillah bulan Muharram telah tiba. Yang mana di bulan Muharram ini banyak sekali sejarah-sejarah di antara bulan-bulan Muharram ini, yaitu diharamkan berperang di bulan ini. Tapi di Iran pada perang aja ya, sama Israel. Ia dipandang bulan yang utama setelah bulan Ramadan. Oleh karenanya kita disunahkan berpuasa terutama pada hari Asyura, yakni menurut pendapat mayoritas ulama tanggal 10 Muharram di antara fadilah bulan Muharram adalah Allah Subhanahu wa taala memilih sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan ini di bulan Muharram. Dan keistimewaan bulan Muharram ini juga lebih lanjutnya dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Untuk itu saudara-saudara kita alhamdulillah semalam tadi kemarin ya hari Kamis banyak yang sudah menyambut bulan Muharram dan kita semua berharap ada yang jisamsu semalam. Kita berharap tahun 1447 Hijriah ini lebih baik daripada 1446 Hijriah. Jadi kita bersama-sama mengulas kembali sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam yang diawali dengan 1 Muharram. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Nah, ini perlu sejarah. Dalam kitab Sahih Bukhari, pada kitab Manaqib Al-Ansor, biografinya orang-orang Ansor, pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan an Syahl ibni Sya'din qolama addu mimma ba'asin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala miwafatihi ma'addu illa mim maqdamihil Madinah. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, mereka para sahabat tidak menghitung menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi SAW dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di Madinah pada saat hijrah. Ini perlu sekali sejarah seperti ini, ya kan? Hal ini dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya itu. Karena sejarah itu sebenarnya merupakan awal tahun. Sebagian sahabat berkata pada Sayyidina Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebagian lagi berkata, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrahnya Nabi. Sayyidina Umar berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Oleh sebab itu, jadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun Hijriah. Ini bulan Muharram. Dalam 1 Muharram ini juga di bulan Muharram itu guru mursyid kita Aba Aos. Di bulan Muharram ini ada 4 huruf. Hurufnya mim, ha, ro, dan mim. Jadi mim, ha, ro, mim, Muharram. Jadi ada 4 huruf di sini. Yang pertama, guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul menyamakan di bulan Muharram ini huruf mimnya adalah mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jadi nafsu ini bukan dihilangin, bukan. Yang harus diperangin adalah syahwat hawa nafsu yang buruk-buruk gitu.
Karena nafsu ini jangan dibuang, tapi diarahkan. Jadi disibukkan nafsu kita dengan sebuah kegiatan. Jika kita sibukkan dengan perbuatan-perbuatan baik, maka nafsu akan patuh dan tunduk pada kebaikan. Nih di bulan Muharram ini, guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghasib Abaos menyamakan nih di bulan mim ini, apa di bulan Muharram ini huruf mimnya itu mujahadatun nafs. Jadi nafsu ini jika tidak memiliki kesibukan yang baik, maka nafsu itu akan menjadikan kebatilan dan keinginan syahwatnya sebagai kesibukan. Disebutkan juga bahwa nafsu yang tidak memiliki kesibukan akan mengajak manusia berbuat keji. Itu di Jambi ada tuh Ustadz. 12 anak santrinya Ustadz itu pimpinan pondok pesantren di Jambi itu. Saya lihat tuh di YouTube ya. 12 anak santrinya disodomi, yang 11, yang satu perempuan. Baru ketahuan tuh alat kelaminnya ada luka. Umur 28 tahun tuh Ustadz. Kan brengsek itu. Nafsunya. Alhamdulillah kita murid Abah Aos, nafsu kita gempur habis dengan kalimat la ilaha illallah. Hajar habis nafsu-nafsu yang ada di 7 titik latifah di kalimat la ilaha illallah. 322 itu 7 titik latifah yang kita lewatkan. Makanya kalau kita banyak syahwat nafsu-nafsu kita amarah, ya, suka marahan, kadang-kadang suka buruk sangka kita, banyakin udah la ilaha illallahnya. Kalau hobi mah udah pasti, karena hobi itu setiap detak jantung kita berdetak harus masuk hobi. Tapi la ilaha illallah, makanya kan itu dengan dorbun syadid, sautun qawiyun, dengan suara yang keras, dengan gerakannya yang betul-betul mantap, goyang kanan, goyang kiri. Makanya nafsu kita ini memerlukan kesibukan. Kita sibukkan dengan zikir jaharnya. Gitu kan? Karena nafsu ini seperti api yang selalu membutuhkan kayu bakar. Jika tidak ada kayu bakar, maka dia nafsu itu akan padam, melehoi, lemes, nggak semangat. Hidup juga kadang-kadang udah nggak semangat. Mati segan, hidup tak mau kan gitu. Makanya alhamdulillah kita sudah mendapatkan hak talqin. Dengan zikir jahar, semangat kita. Masalah akhirat kita sudah selesai kan gitu kata Abah. Sekarang kita mencari dunia. Murid Abah yang datang ke tempat Abah, kalau tidak mau kaya, nah itu manusia Abah katanya, kan kata Abah gitu. Jadi harus yang datang ke Abah harus kaya. Cari dunia. Akhirat kita sudah kelar dengan bertalqin, dengan kita mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Habis sholat kita mau dizikir. Gitu. Jika kita sudah mampu memimpin dan mendidik hawa nafsu kita untuk berbuat baik, zikir jaharnya, khofinya, adab kita kepada guru mursyid, walaupun dengan hati, dengan dari jarak jauh, prasangka buruk yang ada pada diri kita kepada guru mursyid, apalagi nauzubillah min dzalik, maka akan buruk kita, gagal kita bertoriko. Kita diuji oleh guru mursyid kita juga. Kadang ada prasangka buruk yang ada pada diri kita, pikiran kita, semuanya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu kita ini alhamdulillah kita sudah arahkan menuju jalan ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ini nafsu kita alhamdulillah kita sudah kita arahkan menuju ridho Allah. Jadi manusia itu harus mampu memimpin dan mendidik hawa nafsunya untuk berbuat baik. Kalau sudah mampu mendidik nafsunya untuk berbuat baik, maka kita akan menjadi baik. Jika kita tidak mampu
mengarahkan nafsu kita untuk berbuat baik, maka nafsu kita akan memberontak dan memaksanya untuk berbuat jahat. Gitu. Makanya nafsu itu jangan diilangin, harus diarahin. Kalau kita nggak mampu mengarahkan kebaikan, maka sulit bagi manusia, bagi kita untuk menolak ajakan hawa nafsu ini. Bahaya. Seorang ustadz coba, pimpinan pesantren tuh di Jambi tuh, lihat di YouTube. 11 anak santrinya disodomi. Berarti kan Nabi Lut dulu, Masya Allah. Kita nggak tahu tangga kita sebelah kita. Apalagi dikontrakan sekarang apartemen, dia berbuat zina, berbuat maksiat, pada main sodomi, pada apa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Akhirnya menjadikan turunnya ajab. Tapi kita banyak dengan menghindari daripada menghindari musibah-musibah apa ajab-ajab itu dengan zikir la ilaha illallah, manakib di sono, ya nggak, sholat maghrib pagi isya kita zikir bareng-bareng la ilaha illallah di rumah gitu kan, di rumah kita juga itu menolak daripada turunnya ajab-ajab itu. Alhamdulillah. Jadi hawa nafsu kita ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keburukan. Nafsu yang kecanduan dengan keburukan itu sulit disembuhkan. Sebab keburukan memang merupakan tabiatnya. Di dalam surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan. Itu surat Yusuf ayat 53. Oleh sebab itu, untuk mengajak nafsu berbuat baik, kita harus membujuknya dengan halus dan tidak menggunakan kekerasan. Ada juga yang dipaksakan untuk berbuat baik. Karena kalau tidak dipaksakan untuk berbuat baik, ya dipaksa, tapi lama-lama kita akan ikhlas, tulus. Sebab hal-hal yang baik bukanlah sifat hawa nafsu, ya kan? Nafsu adalah tamu asing di tengah berbagai jalan kebaikan kita. Pasti ada cobaan dan ujian. Kalau kita udah mau baik, makin meninggi iman kita, maka ombak, duri, ujian juga semakin berat. Jika kita tidak mampu membujuk hawa nafsu kita dan melakukan secara halus, maka nafsu akan berpaling dan meninggalkannya. Untuk menundukkan nafsu kita, jangan menolak semua keinginannya. Tuh, jadi pada saat-saat tertentu izinkanlah dia untuk mendapatkan kesenangan, yaitu mubah. Apa itu mubah? Kesenangan yang jika kita kerjakan tidak berdosa, iya kan? Dan jika ditinggalkan juga nggak pula mendapatkan pahala. Jadi ya kadang-kadang ada yang suka mancing kan gitu. Itu kan ya mubah lah. Tapi kalau seandainya nggak sholat, parah juga itu. Makanya orang mancing itu nggak bisa maju dia. Kalau maju cebur. Jadi kesenangan-kesenangan syahwat hawa nafsu kita ini perlu juga kita isi dengan repressing ya. Tapi banyak juga ikhwan akhwat represinya di tempat di mana ada manakiban dia datang. Disitulah tempat rekreasi yang paling indah. Saat dia manakib, berzikir bersama-sama. Ini kesenangan yang luar biasa, kesenangan secara zohir dan batin. Jadi ini sebagai momen, karena nafsu ini seperti hewan tunggangan. Jika enggak diberikan makan dan minum hawa nafsu kita ini, maka ia tidak akan dapat membantu manusia mencapai apa yang paling dibutuhkannya. Rasul bersabda, inna hazad din matinun fa'awghilu fihi birifkin. Sesungguhnya agama ini kuat, maka masukilah dengan lemah lembut. Wahai kita, ikhwan, akhwat, di mana saja berada, maka dari itu, ayo kita hijrah di bulan 1 Muharram ini, yang besok 2 Muharram, kita hijrah dari yang tadinya males-malesan, kita sholat tahajudnya, amaliyah malamnya. Ayo, kita rubah yang tadinya kita males sholat tahajudnya, kita paksakan, kita paksakan, kita paksakan. Terus amaliyah-amaliyah yang lainnya,
juga kita paksakan, akhirnya kita istiqomah, mendapatkan repressing batin di dalam mengamankan, melestarikan ajaran Toriko, Qadiriyah, Naksabandiyah, Ma'ad, Surya Laya Sirna Rasa ini. Jadi momen hijrah di bulan Hijriyah ini sekarang saatnya. Karena hijrah yang tadinya kita sholat malamnya malas, bagaimana caranya? Jadi kemarin ada juga itu, Ikhwan, ya Allah saya kesiangan. Biasa bangun jam 12, terus bangun jam 2. Itu kayak merasa ya Allah sedih gitu ya kan. Tapi ya kita sebagai murid Abah kita masih belajar dan belajar terus kita belajar selama kita terus cinta kepada guru mursyid kita dibimbing secara ruhani oleh guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghosifullah Maslul. Kita minta karomahnya karena kita dalam torikoh ini tanpa karomah tidaklah ada apa-apanya diri kita. Maka dari itu kita semuanya berharap dengan karomah Abah, semua apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan dengan karomah Syekh Muhammad Abdul Ghosifullah Maslul. Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya kesimpulan daripada bulan Hijriah, tahun Hijriah di bulan Muharram awal daripada tahun 1447 Hijriah ini, kita berharap momen-momen kita semakin uh, apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan dikabulkan oleh Allah dengan karomah Syekh Muhammad Abdul Ghosifullah Maslul, guru mursyid kita. Kita berharap manakib pada malam hari ini menjadikan perubahan hawa nafsu kita yang tadinya hawa nafsu kita masih suka marah-marah, hawa nafsu kita masih suka bohong, hawa nafsu kita masih suka yang jelek-jelek. Kita hijrahkan di bulan atau di tahun 1447 Hijriah ini. Kita ganti yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Akhirnya karena waktu juga yang membatasi, Al-Fakir mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan karomah guru mursyid kita. Dari saya Samsul Bahri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.